سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Insyaallah kajian asma wa sifat kita mulai pada hari ini. Pada kesempatan yang lewat kita sudah membicarakan tentang muqaddimah asma wa sifat. Sebagaimana yang saya sampaikan kemarin bahwa ilmu yang paling afdal adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin seseorang menghambakan dirinya dengan baik kepada Allah kalau ia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ilmu yang paling afdal adalah ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengenal Allah, maka kita akan menyembah Allah dengan baik. Lemahnya kita dalam beribadah itu karena lemahnya pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lemahnya rasa takut kepada Allah itu adalah karena lemahnya pengenalan terhadap Allah. Lemahnya rasa cinta pada Allah itu adalah karena lemahnya pengenalan kita terhadap Allah, sehingga kita lebih mencintai dunia ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan, apapun yang kita lebih mencintainya dari mencintai Allah, maka hal itulah yang akan menjadi penghalang kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari nama Allah, yaitu Allah. Ya, Allah. Allah ini adalah nama Allah yang paling agung. Maka dia dinamakan Ismul A'zam. Apa nama Allah yang dinamakan Ismul A'zam adalah Allah. Kenapa Allah adalah Ismul A'zam? Dia adalah nama yang paling agung. Karena semua nama Allah kembali pada Allah. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Razzaq, Allah Maha Qawi, Allah Maha Matin. Semua nama Allah itu kembali kepada Allah. Maka dinamakan Allah itu adalah Ismul A'zam. Lalu kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, nama Allah di dalam Al-Quran itu tertulis sebanyak 1750 kali. Berapa kali Allah menulis namanya Allah dalam Al-Quran? Itu adalah 1750 kali. 1750 kali. Semakin manusia membutuhkan nama Allah tersebut, maka semakin sering nama itu terulang dalam Al-Quran. Ya, semakin besar kebutuhan kita terhadap nama Allah tersebut, maka nama itu akan semakin sering terulang di dalam Al-Quran. Maka nama Allah adalah nama Allah yang paling kita butuhkan.
maka nama Allah yang paling banyak terulang dalam Al-Quran adalah Allah. Kenapa? Karena kita sangat butuh dengan nama Allah, yaitu Allah itu. Nah, lalu apa makna Allah? Kalau orang bertanya, apa makna Ar-Rahman, Maha Penyayang? Apa nama Ar-Razzaq, Maha Memberi rezeki? Kalau nama Allah, apa maknanya? Maknanya adalah Al-Ma'lu Al-Ma'bud, Dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Jadi makna Allah adalah Al-Ma'luh, yang berhak disembah secara benar. Itulah makna Allah. Jadi kalau orang tanya apa makna Allah, adalah yang berhak disembah dengan secara benar. Lalu kenapa dia yang berhak disembah sehingga dia bernama Allah? Ada dua alasan. Ada dua alasan kenapa Allah dinamakan Allah. Alasan yang pertama, karena dia sang pencipta. Karena dia sang pencipta. Tidak ada logika yang mengatakan benar kalau kita menyembah sesuatu yang diciptakan. Benar nggak? Ada logika nggak yang menerima itu? Ada orang menyembah umpamanya berhala. Berhala itu diciptakan atau gimana? Diciptakan. Dia diciptakan, kita juga diciptakan. Bagaimana mungkin kita menyembah sesuatu yang diciptakan? Maka dari itu, yang berhak disembah itu adalah yang menciptakan. Yang menciptakan. Kalau ada yang mampu menciptakan selain Allah, sembahlah dia. Sembahlah dia. Tapi kalau enggak ada, ya berarti tidak ada yang memang bisa menciptakan selain Allah. Karena hanya Allah yang bisa menciptakan, maka hanya Allah yang berhak disembah. Maka dia bernama Allah. Ada enggak yang mampu menciptakan sehelai daun aja? Kalau daun-daunan iya ya. Sama dengan robot. Hebat banget tuh orang-orang barat tuh bikin robot, enggak bisa disuruh perang, bisa disuruh ini. Tapi sempurna enggak robot itu? Kenapa enggak sempurna? Dia tidak punya nyawa, sehingga dia tidak bisa berkembang. Karena dia tidak punya ruh, maka dia tidak bisa berkembang. Enggak sempurna. Enggak sempurna. Maka perhatikan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat yang pertama sekali, perintah untuk menyembah Allah. Sebelum Allah suruh kita menyembah Allah, dia bongkar jasa. Apa sebabnya sehingga Allah itu harus disembah? Apa kata Allah? Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai manusia, sembahlah Allah. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian, yaitu Allah. Kenapa harus disembah? Alladzi khalaqakum. Karena Allah itu yang menciptakan kalian. Artinya Allah itu pencipta, maka dia harus disembah. Pertanyaannya, apakah ada orang yang mengingkari kalau Allah pencipta? Orang-orang kafir itu bisa ingkari enggak ini? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah.
Kalau kau tanya orang kafir itu semua yang mereka menyembah kepada selain Allah, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya? La yaqulunna, ada nun taukid, ada lam penguat di awal, la litaukid, nun litaukid. La yaqulunna, mereka pasti akan menjawab. Apa kata mereka? Ar-Rahman atau Ar-Rahim atau Ar-Rabb? Enggak. Mereka mengatakan la yaqulunna Allah. Mereka akan pasti mengatakan pencipta langit, bumi, seluruh makhluk adalah Allah. Ini tidak diingkari manusia manapun. Syaitan sekali mengakui Allah ada. Iblis mengakui Allah ada, mengakui bahwa Allah itu adalah pencipta. Firaun mengakui enggak? Maka Firaun tidak ngaku kalau dia Allah. Walaupun dia mengatakan dirinya Tuhan, dia hanya mengatakan ana rabbukum. Saya Tuhan, ana rabbukum, saya ini Rabb kalian. Dia tidak berani ngomong tuh, saya ini Allah. Kenapa? Karena Fir'aun ngerti yang menciptakan seluruh alam dan menciptakan dirinya adalah Allah. Dia ngerti. Maka tidak ngomong dia kalau dirinya adalah Allah. Nggak ngomong dia. Ya buktinya setelah ia tidak lagi bisa melakukan hal yang bisa menyelamatkan dia ketika ia tenggelam di laut, dia mau mengucapkan syahadat ya? Mau mengucapkan syahadat. Nah maka pencipta alam ini semua tidak bisa diingkari manusia manapun, walaupun dia adalah orang yang engkar bahwa yang menciptakan semua alam ini adalah Allah. Orang kafir manapun pasti mereka mengatakan la yaqulunna Allah. Ya, logika sehat itu hanya bisa menerima yang berhak untuk disembah adalah siapa yang menciptakan. Bagaimana mungkin ada orang mempertuhankan sesuatu yang diciptakan Allah yang sama dengan dirinya? Enggak bisa. Nah maka dari itu kenapa Allah itu adalah Allah dan ia adalah satu-satunya yang berhak dijadikan sebagai ilah? Karena dia adalah pencipta. Maka Allah katakan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lihat, Allah perdalam lagi. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah jadikan untuk kalian bumi ini terhampar, indah. Kalau bumi ini nanjak enak enggak? Enggak enak. Tapi bumi ini ada yang menurun, ada yang menanjak dikit, ada yang tanjakan banget. Enak? Enak, firash. Kalau Allah jadikan bumi ini kayak ubin ini, kayak keramik, ada kehidupan gak di atas bumi? Enggak ada, karena tidak ada yang bisa tumbuh. Kalau dirikan bangunan-bangunan yang tinggi, menjulang tinggi, ya bisa kalau bumi ini keras. Tapi Allah tidak jadikan bumi ini keras. Allah jadikan bumi ini tidak lembek juga. Karena kalau dia terlalu lembek, tidak ada juga kehidupan. Maka Allah jadikan bumi ini sedang, tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek, sehingga semua apa yang dibutuhkan manusia keluar dari bumi. Semua apa yang dibutuhkan manusia keluar dari bumi. Tumbuh-tumbuhan dan lain-lain, air dan lain-lain. Karena dia tidak keras, tidak terlalu lembek juga, sehingga kita bisa bikin rumah enak. Maka Allah katakan huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manaqibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Makhluk paling baik sama kita bumi. Maka Allah katakan Allah yang menjadikan bumi ini baik bagi kalian. Semua yang kita butuhkan itu bumi yang keluarin. Kalau udah kita tidak butuhkan, bumi yang simpan.
Hah? Lihat ayat Allah berikutnya tadi. Huwallazi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Allah jadikan langit itu terbina. Allah katakan was samaa'a bighairi amadin tarawunaha. Allah membangun langit itu dengan tanpa tiang sebagaimana kalian lihat. Khilafiyah ulama. Apa khilafiyahnya? Pertama, memang dari ayat ini langit itu tidak ada tiangnya, nggak ada gantungan seperti yang kalian lihat. Hebat nggak? Kita udah pelajari kemarin. Nggak akan ada dan tidak akan pernah ada, sehebat apapun manusia mampu menciptakan atap tanpa tiang atau gantungan. Nggak akan ada. Walaupun kita lihat banyak orang yang bisa membangun bangunan yang sangat hebat, luar biasa, menjulang tinggi, mereka membangun di atas laut dan lain-lain. Tapi kalau namanya atap, sekecil apapun tidak akan ada yang mampu kalau tanpa ada tiang, tanpa ada gantungan. Nah, ini pendapat pertama, penafsiran pertama. Amadin tarawunaha, penafsiran kedua, langit itu memang punya tiang, tapi kalian tidak bisa melihatnya. Dan kalian gak terhalang dengan tiang-tiang itu. Hebat juga gak itu? Kalaupun langit itu harus punya tiang, lihat gak tiangnya? Kalau lewat mentok gak sama tiangnya? Enggak ya? Hebat ya? Tapi pendapat yang paling kuat, memang langit itu tidak ada tiangnya, tidak ada gantungannya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a wa binaa'a wa anzala minas sama'. Lalu dari langit itu Allah turunkan hujan. Fa akhraja bihi minas thamarat. Dengan hujan itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Rizqan lakum, sebagai rizki untuk kalian. Kalau Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah katakan, rizki manusia itu ketika ada di rahim ibunya, itu ketika kita ada di rahim ibu kita itu kita harus punya rizki enggak? Harus makan, harus minum? Ya. Dari mana? Dari mana kita dapat makan minum di situ? Berapa jalur rizki kita ketika di rahim? Satu, yaitu plasenta. Ya enggak? Ada batas jalur rizki yang lewat plasenta ini. Ya, ada batasnya. Sehingga kalau melewati batas tidak bagus. Rata-rata batasnya berapa? 9 bulan. Selama 9 bulan kita di alam rahim, itu jalur rizki kita itu dari plasenta. Lihat, masih ragu nggak kalau rizki urusan Allah? Masih ragu? Dalam rahim ada ikut campur orang tua? Ada ikut campur kita? Enggak. Keluar kita dari rahim ibu kita, pintu rizki kita tambah 1. Jadi berapa? Jadi 2. Keluar kita dari rahim ibu kita, pintu rizki kita dari 1 menjadi 2. Apa yang 2 itu? ASI ibu kita. ASI ibu kita. 2 jalur. Wahadainahun najdain. Ketika kamu keluar ke bumi, ke dunia dari alam rahim, maka kata Allah, aku tunjukkan pada kalian 2 jalan. Apa itu 2 jalan itu? ASI ibu kita. Maka ulama kita mengatakan, mohon maaf, kenapa susu perempuan beda dengan susu laki-laki? Susu perempuan menonjol, laki-laki tidak.
Karena Allah katakan wahadainahun najdain. Kami mudahkan kalian untuk mendapatkan rizki ketika kalian keluar dari rahim menuju dunia. Ini bayi belum lihat loh. Tapi dengan bentuk ASI ibunya yang seperti itu, gampang bagi dia untuk mendapatkan rizkinya. Ini bayi kalau udah keluar dari rahim ibunya bisa makan nasi nggak? Kasih daging bisa nggak? Kasih sayur bisa? Tempe? Enggak ada. Enggak ada. Jadi kita ini ciptaan Allah dan Allah yang tahu apa yang terbaik bagi kita. Ketika kita ada di rahim, Allah katakan kalau Anda sudah aku takdirkan untuk aku ciptakan, maka kewajibanku adalah menanggung rizkimu. Aku tidak berhak menjadi Tuhan kalau aku ciptakan seorang hamba lalu aku tidak berikan kebutuhannya. Jangan khawatir dengan rizki. Maka Nabi katakan, innar rizqa la yatlubuhu akthar mimman ayyatlubuhu ajaluhu. Rizki yang Allah takdirkan untukmu adalah lebih cepat mengejarmu daripada ajal yang ditakdirkan untukmu. Rizki ditakdirkan enggak? Udah ditakdirkan ya? Ajal juga sudah ditakdirkan. Tapi Nabi katakan di antara dua yang telah ditakdirkan ini, mana paling cepat mencari kita? Adalah rizki. Karena mustahil Allah menjadi Tuhan kalau Ia menciptakan kita, Ia tidak menentukan rizki kita. Ia tidak menyediakan rizki kita. Ya. Nah maka dari itu perhatikan bagaimana Allah memberikan rizki kita ketika kita ada di rahim ibu kita. Itu hanya satu jalur dari plasenta. Lalu kita keluar dalam keadaan lemah, hanya membawa tangisan. Tidak ada yang bisa kita makan. Enggak ada yang bisa kita makan selain daripada ASI ibu. ASI ibu itu luar biasa. Dia keluar dari antara darah dan kotoran. Tapi kata Allah, sa'ighad lisyaribin. Sangat enak diminum dan tidak ada minuman yang paling baik bagi-bagi, makanan paling baik bagi-bagi, gizi yang paling baik bagi-bagi selain ASI ibunya. Tapi lihat ketika kita keluar dari rahim ibu kita, plasenta itu dipotong nggak? Potong nggak? Nangis dia, takut nggak makan. Padahal Allah potong, suruh orang tua kita motongnya bukan karena mau mengambil rizki supaya mati, tidak. Allah ingin menambahi pintu rizki itu buat Anda. Cuman cara Allah kan beda dengan kita. Kalau Allah mau ganti, Allah ambil dulu baru Allah ganti. Kalau kita pengennya gimana? Kasih gantinya dulu baru ambil. Nah, ini Allah ingin melihat siapa yang beriman, siapa yang tidak. Nah, nangis dia. Tapi begitu dia dapat gantinya 2 jalur, ketawa tuh bayi. Ternyata enakan ini daripada di rahim. Begitu nggak? Kita pun seperti itu. Kalau kita punya musibah, kesulitan, kalau mungkin tidak paham kita, nangis kita. Padahal Allah sudah janjikan minimal 2 kebaikan yang akan aku berikan padamu. Seperti ketika engkau kehilangan satu nikmat di rahim ibumu, aku ganti 2 kali lipat. Maka perhatikan dalam Alam Nasrah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Di akhir ayat itu, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al, apa maknanya itu? Kalau Anda bersabar atas musibah yang Allah berikan, maka yang pasti Anda dapatkan adalah kebaikan minimal 2 kali lipat dari apa yang Allah ambil. Maka ulama kita mengatakan, idza staddat bikal balwa fadzakir fi alam nasrah. Kalau engkau sudah merasa berat ujian yang engkau dapatkan, maka ingat janji Allah alam nasrah. Nah, begitu ini bayi, begitu itu bayi makan lewat 2 jalur, ASI ibunya enak, Ada kurangnya nggak dia? Tenaganya kuat nggak?
pertumbuhannya hebat ya, hanya ASI ibu. Dan makanan terbaik bagi bayi sampai 2 tahun adalah ASI ibu. Kalau sudah 2 tahun, apa kata Allah? Apa kata Nabi? Hentikan anakmu menyusu. Begitu ya? Kalau udah 2 tahun. Maka kalau udah 2 tahun hentikan menyusu, itu nggak baik lagi. Nah ini anak nih, ini bayi kalau udah dihentikan nyusu nangis nggak? Nangis. Kenapa nangis? Nggak boleh netel lagi. Dia kira dia nggak makan. Kalau nggak makan sama dengan mati. Nggak, pelajaran tadi yang pertama. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sudah suruh kita berhenti netek dari ASI ibu kita, yang 2 jalur rizki itu karena Allah mau nambah. Tadi saya katakan kalau Allah mengambil nikmat, maka hal yang pasti Allah akan tambah berapa kali lipat? 2 kali. Maka setelah seorang bayi berhenti netek dari ibunya setelah 2 tahun, nah ini tidak bagus lagi bagi dia, rezeki ini udah kadaluarsa. Saudaraku sekalian, ingat, kalau ada Anda rasa nikmat yang Allah ambil dari diri Anda, itu sudah kadaluarsa. Kalau Anda pakai terus, tidak baik. Baik kok, orang saya senang. Tidak ada yang paling tahu apa yang terbaik bagi Anda selain pencipta Anda sendiri. Tidak ada yang paling tahu. Maka seandainya manusia itu mengerti, apa hikmah dibalik musibah-musibah itu, dia pasti ketawa, alangkah indahnya musibahku. Itu kira-kira Nabi Yusuf jadi raja nggak di Mesir, raja jadi orang kaya nggak di Mesir kalau dia nggak dibuang di sumur itu. Kalau dia nggak dibuang saudaranya di sumur itu dia jadi raja nggak di Mesir. Jadi orang kaya nggak dia di Mesir. Kadang kita berpikir ya, orang kalau Ustadz bilang kalau saya bertakwa, saya rajin sholat, rezeki saya bagus, tapi kok kayaknya musibah demi musibah terus. Emang Nabi Yusuf itu siapa? Dia adalah calon rasul, dia adalah anaknya rasul, kakeknya juga rasul. Kadang kalau kita pikirkan, apa Allah hendak mampu mencegah saudaranya Yusuf ketika mereka membuangnya ke sumur itu? Mampu nggak Allah? Tapi kita lihat seolah-olah Allah biarkan. Tapi ternyata setelah kita tahu, oh ternyata dia nggak akan menjadi raja di Mesir kalau dia tidak dibuang di sumur itu. Dia ditakdirkan raja bukan di Palestina tapi di Mesir. Dia tidak bisa menjadi raja di Mesir itu kalau tidak dibuang di situ, dan dia tidak menjadi raja di Mesir kalau dia tidak dijual untuk menjadi sebuah budak. Dia tidak bisa menjadi raja kalau ia tidak menjadi budak di rumah menteri. Ia tidak menjadi seorang raja kalau ia tidak masuk penjara itu. Sekarang kalau saya tanya, ini musibah Nabi Yusuf berat nggak? Kita katakan enggak berat. Kenapa? Karena kita tahu, kita udah tahu itu, ngerti endingnya kayak apa. Ya kan? Sama itu Nabi Musa, begitu dia luar biasa Nabi Musa itu. Karena ada perintah dari Fir'aun agar supaya setiap bayi laki-laki yang lahir bunuh. Maka ketika Bani Israel perempuan ada yang hamil itu, ada pengawalnya, 2 tentara Firaun menungguinya sampai dia lahir. Allah bikin ibunya Musa hamil tapi perutnya tidak besar, sehingga tidak ada tentara yang ngawalnya. Begitu ia lahir, apa kata Allah? Ibunya Musa, pingin gak anakmu selamat? Pingin ya Allah. Kalau pingin anakmu selamat, sekarang tetekkan dia, lalu masukkan dia ke peti, lalu setelah itu buang dia ke sungai. Buang dia ke sungai Nil itu. Logika mana yang mengatakan ini adalah kebaikan? Logika mana yang mengatakan ini adalah musibah yang kecil? Bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri harus hanyutkan di sungai yang besar.
Tapi apakah Musa kembali ke ibunya dengan aman kalau dia enggak dihanyutkan di sungai yang besar itu? Enggak, dihanyutkanlah Nabi Musa. Begitu dihanyutkan, Allah yang Maha Kuasa. Tipu muslihat Allah luar biasa. Seperti apapun menurut Fir'aun hebatnya, itu tipu muslihatnya luar biasa. Itu peti bayi ini hanyut, begitu hanyut. Lalu ini peti ketika sampai di belakang istana dia minggir. Lalu dayang-dayang istana mengambil peti itu, ternyata isinya adalah bayi. Allah udah punya rencana belum mau naruh bayi ini di istana itu? Siapa yang lebih hebat tipu muslihatnya? Fir'aun ataukah Allah? Siapa yang dicari sehingga setiap bayi Bani Israel laki-laki yang terlahir mati? Yang dicari adalah ini anak yang ada dalam peti. Tidak perlu Anda cari Fir'aun. Allah kirim ini anak ke istanamu. Lalu begitu sampai ke istana, ternyata Allah sudah sediakan di situ ada orang yang beriman. Maka Anda kemanapun, kalau Anda adalah orang yang dikehendaki Allah dengan baik, Anda pasti dipertemukan Allah dengan sahabat yang beriman dan bertakwa, yang dengan dia Anda tahu agama dan dengan dia Anda beribadah. Nabi Yusuf ketika dia dijual menjadi budak, lalu dia dititipkan di rumah siapa? Di rumah menteri. Menteri ini baik gak? Baik. Ini menteri muslim gak? Muslim. Menteri ini bilang, jangan bikin ini anak budak. Jangan bikin. Akrimi mathwah. Muliakan dia di rumah ini. Asa ayam fa'ana aw nattakhidahu walada. Mudah-mudahan dia bisa kita jadikan sebagai anak kita. Lihat, ketika Yusuf dibuang ke sumur lalu dijual menjadi budak, lalu siapa yang Allah bikin menampungnya? Adalah orang beriman. Siapa yang Allah bikin menampung Nabi Musa ketika ia masih bayi, lalu ia sampai di istana Fir'aun? Siapa? Istrinya Fir'aun yang menyembunyikan keimanan. Ini semua bukan kebetulan. Allah sudah sediakan di istana ini seorang perempuan yang akan menyambut seorang calon rasul. Kata ini perempuan, waduh ini anak cakep banget, udah jangan apa-apain deh. Mudah-mudahan ini bisa kita bikin jadi anak kita, kata Asia. Allah pun memasukkan rasa cinta ke dalam hati Fir'aun. Sulit bagi Allah? Enggak. Hati Fir'aun berubah, dia sangat mencintai anak ini. Padahal inilah anak yang selalu dicari. Sampai dia di situ dengan aman. Fir'aun menyambutnya dengan penuh kasih sayang. Dia menyuruh semua susuan yang ada di Mesir, kumpul, mana susuan terbaik. Susu ini anak saya, kata Fir'aun. Semua dikumpulkan. Tidak satu pun Fir'aun Musa mau menyusu kepadanya. Setelah dia dihanyutkan ibunya tadi, ibunya nyuruh kakak perempuannya, itu adikmu tuh, itu buntutin dari belakang, kemana perginya? Dibuntutin sama kakak perempuannya, yang dia tahu bahwa ini adiknya ada di dalam istana sekarang. Lalu dia ada dalam kerumunan orang yang ibu susuan untuk mencoba ini Musa menyusu. Tidak ada yang Musa mau. Kata anak kakaknya Musa, masih ada di sana satu ibu lagi. Coba kalau dia yang nyusuin, mana tahu mau. Itu siapa? Ibunya? Ibunya dia dengan ibunya Musa. Dipanggil, datang, langsung dia Musa. Dia netek dengan baik. Coba bayangin. Akhirnya di mana? Musa, kakaknya, ibunya tinggal di sana. Ibunya netein anaknya sendiri. Anaknya netek ke ibunya sendiri. Mereka dapat gaji yang besar. Mereka dapat gizi yang baik dan lain-lain. Siapa? Tipu muslihat siapa yang baik? Allah. Nah, begitulah manusia. Lihat manusia ketika udah 2 tahun disuruh dia untuk
memutuskan ASI, ibunya nangis karena takut rizki. Padahal Allah mau mengganti yang dua itu, ASI yang dua itu menjadi berapa jalur? Menjadi 4 jalur. Sumber rizki manusia mulai dari 2 tahun sampai dia mati itu di dunia ini 4 jalur. Makanan dan minuman yang dimakan dan diminum manusia itu tidak keluar dari 4 jalur. Jalur yang pertama dan yang kedua ini adalah sumber makanan. Semua apa yang dimakan manusia tidak keluar dari yang dua ini sumbernya. Apa? Tumbuh-tumbuhan, hewan. Inilah semua sumber apa yang dimakan manusia. Itu apapun yang dimakan manusia, itu sumbernya. Kalau bukan tumbuh-tumbuhan, itu adalah hewan. Dan semua apa yang diminum manusia, itu sumbernya juga 2. Kalau bukan air, itu adalah susu. Itu adalah susu. Nah, inilah 4 rizki manusia. Karena manusia harus makan, manusia harus minum, maka sumber makanannya hanya 2, sumber minumannya ada 2. Sumber makanan manusia itu tumbuh-tumbuhan dan binatang. Sumber minuman manusia air dan susu. Nah, ini yang 4 itu apa? Mana sumbernya? Apa sumbernya? Adalah hujan. Maka Allah katakan, alladzi ja'ala ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a. Dari hujan, dari langit itu Allah turunkanlah hujan. Fa akhraja bihi, dengan hujan itu Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Fa akhraja bihi minas thamarat, dengan hujan itu lalu tumbuhlah dari bumi tumbuh-tumbuhan sebagai sumber rezeki bagi kalian. Begitu hujan turun, tumbuh tumbuh-tumbuhan. Begitu tumbuh-tumbuhan adalah binatang. Tidak ada binatang kalau tidak ada tumbuh-tumbuhan. Begitu tumbuh-tumbuhan adalah binatang. Lalu air hujan ini diserap oleh bumi. Maka Allah katakan dalam ayat lain, begitu hujan turun, sebahagian hujan itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, sebahagian hujan itu dikandung bumi untuk minuman bagi kalian, sebahagian hujan itu aku alirkan di permukaan bumi. Jadi sumber rezeki itu apa? Hujan. Dari mana? Dari langit. Sumber rezeki itu adalah dari langit, hujan. Dari hujan turun ke bumi, lalu bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Setelah itu ada binatang. Sebahagian hujan ini disimpan bumi untuk minuman, sebahagian hujan ini dialirkan Allah di permukaan bumi. Lalu dengan adanya binatang adalah susu. Benar gak itu ayat? Kenyataan gak? Kenyataan. Jadi kalau begitu apa mafhum ayat? Kalau Anda ingin rizki Anda baik, fa'budullah, sembahlah Allah. Sembahlah Allah. Karena rizki hanya akan baik apabila rizki itu ada di tangan orang yang bertakwa. Di dalam sejarah dunia ada 2 orang, yang 2 orang ini kaya raya dan penguasa, sehingga ia paling kaya raya di muka bumi dan dia menguasai seluruh bumi. Siapa itu? Sulaiman. Satu lagi siapa? Zulkarnain. Ada juga 2 orang kafir yang dia penguasa di bumi dan dia orang terkaya di bumi. Siapa? Namrud dan Mutanassar. Lihat, apakah rizki akan baik di tangan orang kafir? Tidak akan. Tapi apakah rizki akan selalu baik di tangan orang bertakwa? Iya. Nah, maka dari itu semua sumber rizki kita adalah 4 jalur tadi. Sampai kita mati tidak keluar dari 4 itu. Mau baik gak?
rizkinya? Maka lihat awal ayat, ya ayyuhan nas ubudu rabbakum, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kalau sudah habis rizki manusia dari apa yang ditakdirkan, yaitu dari 4 jalur itu, maka manusia itu dimatikan. Manusia itu dimatikan. Maka kalau orang bertanya kenapa orang itu mati, sakit, bukan, karena rizkinya yang ditakdirkan untuknya telah habis. Karena tidak ada orang yang mati rizkinya masih ada, dan tidak ada orang yang masih hidup rizkinya habis. Nah, kalau orang itu sudah mati, ya selesai, karena rizkinya sudah habis. Kalau dia orang kafir, masih ada pintu rizki enggak setelah kematian? Masih ada pintu rizki setelah kematian? Tidak ada, walaupun setetes air. Maka jangan heran kalau Anda melihat keadaan orang kafir di atas dunia ini baik-baik, karena balasan kebaikan orang kafir hanya dunia saja. Kalau mereka sudah mati, maka tidak akan ada kebaikan, tidak akan ada rizki walaupun setetes air. Kalau Anda orang bertakwa, Allah akan kasih Anda rizki di dunia dan rizki yang sesungguhnya setelah mati. Maka orang beriman, kalau dia sudah mati di dunia ini, berarti rizki yang 4 jalur itu telah tertutup. Kalau itu sudah tertutup, kalau dia adalah orang yang beriman, berarti ini rizki akan bertambah lagi dari 4 jalur. Hitung 2 kali lipat jadi berapa? 8 jalur. Apa itu yang 8 jalur? Pintu surga. Maka surga itu pintunya adalah 8. Apa yang Anda pahami dari ayat tadi? Kalau mau rizkinya bagus, bertakwa pada Allah. Titik. Allah yang ngomong. Tidak ada faktor terbesar rizki baik kecuali iman dan takwa. Tidak ada. Ya, rizki itu bisa hilang 1 detik dan datang 1 detik. Itu urusan Allah. Kalau ingin mendapatkan rizki, maka tidak ada faktor rizki terbesar selain iman dan takwa. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sampai akhir ayat. Nah, jadi kenapa Allah dikatakan Allah? Karena Allah adalah sang pencipta. Kalau ada yang mampu menciptakan selain Allah, maka jadikan ia Tuhan, tidak apa-apa. Tapi memang kalau Anda juga mengaku bahwa tidak ada yang mampu menciptakan sesuatu selain Allah, maka apa alasannya menjadikan sekutu bagi Allah? Itulah yang menjadi sebab Allah berhak menjadi Allah. Maka lihat di dalam ayat berikutnya surah Al-Baqarah tadi, apa kata Allah? Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu tidak malu memberikan perumpamaan kepada kalian atas ciptaannya, atas kekuasaannya, dengan memberikan perumpamaan seekor nyamuk. Binatang yang paling kecil adalah nyamuk. Yang paling besar apa? Adalah gajah. Allah bandingkan gajah dengan nyamuk. Lihat anggota tubuhnya sama enggak? Gajah kakinya berapa? 4. Nyamuk 4. Gajah punya belalai enggak? Nyamuk punya belalai enggak? Gajah punya perut? Punya perut. Gajah punya mata enggak? Berapa matanya? 2, sama sama nyamuk, 2 juga. Gajah punya mulut enggak? Punya mulut. Lebih hebat lagi nyamuk. Nyamuk punya 2 sayap, bisa terbang, gajah enggak. Saya mau nanya, kira-kira menurut Anda sulitan mana, bikin gajah atau bikin nyamuk dengan anggota tubuh yang sama? Hah? Sulitan mana?
Anggota tubuhnya sama, binatang terbesar dengan binatang terkecil, anggota tubuhnya sama, bahkan lebih banyak anggota tubuh nyamuk. Dia punya 2 sayap, dia bisa terbang. Ya, anggota tubuhnya sama. Kira-kira sulitan mana bikin gajah atau bikin nyamuk dengan anggota tubuh dan peralatan tubuh yang sama? Sulitan mana? Ya sulitan nyamuk. Sulitan nyamuk. Ada nggak yang mampu bikin seekor nyamuk? Subhanallah. Nah, inilah antara lain alasannya kenapa Allah itu adalah Allah. Ya. Alasan yang kedua, kenapa Allah dinamakan Allah? Karena semua sifat Allah sempurna. Karena semua sifat Allah adalah sempurna. Nama dan sifat Allah berapa? 90. Semua sempurna enggak? Inilah yang akan kita pelajari nanti, supaya kita mengerti bagaimana sempurnanya sifat Allah. Kenapa 99 nama Allah? Karena semua kebutuhan Anda di atas dunia ini tidak keluar dari yang 99 itu. Semua kebutuhan Anda di dunia sampai akhirat itu tidak keluar dari yang 99 itu. Sementara nama dan sifat Allah yang 99 itu adalah maha sempurna. Antara lain umpamanya ada nama Allah atau sifat Allah, Allah maha penyayang. Orang tua kita sayang sama kita enggak? Sayang. Tapi lihat, kalau kita sakit, dia bisa sembuhkan kita enggak? Dia bisa sembuhkan? Dia nangis, dia habis-habisan cari uang, kaki ke atas, kepala ke bawah. Tapi lihat, kalau takdirnya mati, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Lihat, kalau takdirnya nggak sembuh, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ibu kita, ayah kita sangat menyayangi kita, tapi lihat, kasih sayang mereka terhadap kita adalah selalu terbatas. Tapi kasih sayang Allah kepada kita terbatas enggak? Kasih sayang Allah sama kita terbatas enggak? Enggak. Luar biasa. Nah, jadi manusia punya sifat sempurna, iya, tapi kesempurnaan manusia terbatas. Kalau kesempurnaan Allah tidak terbatas. Manusia punya penglihatan enggak? Ini bagian daripada sifat sempurna? Iya. Maka kalau ada orang yang nggak bisa melihat, kita katakan dia nggak sempurna. Tapi kalau dia punya penglihatan, kita katakan dia sempurna. Tapi apakah penglihatannya ini ada batas? Ada. Di luar tembok aja kita udah nggak bisa lihat. Lalu bagaimana dengan penglihatan Allah? Maha sempurna. Manusia memiliki sifat sempurna antara lain berterima kasih pada orang lain. Maha bersyukur. Allah juga maha bersyukur enggak? Maha bersyukur. Cuman maha bersyukurnya Allah dengan syukurnya manusia beda. Syukurnya manusia terbatas. Bisa enggak Bapak Ibu mensyukuri nikmat Allah dengan sempurna? Enggak bisa. Kenapa? Karena memang nikmat Allah tidak bisa dihitung. Kalau nikmat Allah cuma 200 bisa disyukuri sempurna. Tapi Allah kalau berikan nikmat pada manusia tidak pernah sekedar cukup. Enggak. Kalau Allah berikan nikmat pada manusia itu selalu lebih. Kadang satu Allah berikan nikmat, tapi dengan nikmat yang satu itu lahir nikmat yang tidak bisa dihitung. Allah kasih nikmat mata. Ya, satu mata. Lalu kira-kira nikmat yang lahir karena mata ini bisa dihitung enggak? Bisa dihitung enggak? Enggak. Kira-kira Anda banyak kehilangan nikmat enggak kalau enggak bisa melihat? Iya. Nah, kalau Allah bersyukur kepada manusia itu enggak ada batas. Kenapa? Karena syukurnya Allah maha sempurna. Saya pernah kaji di masjid
Contohnya, perempuan pelacur memberikan sedekah kepada seekor anjing. Ini pelacur orang beriman, orang bertakwa? Tidak, dia pelacur kok. Tapi memang dia orang beriman. Dia pelacur, pelaku dosa besar. Yang dia kasih apa? Uang atau air? Hah? Air. Lalu yang kedapatan siapa? Manusia atau bukan? Apalagi orang beriman, bukan. Tapi binatang, haram pula hukumnya. Akan tetapi sedekah yang sedikit ini, yang perempuan pelacur ini berikan kepada seekor anjing, Allah berterima kasih nggak sama ini hambanya yang bersedekah? Karena ini perempuan memberikan sedikit air kepada hamba Allah yang lain, anjing. Berterima kasih Allah. Nabi katakan fasyakarah Allah, Allah berterima kasih sama perempuan itu. Apa terima kasihnya Allah? Semua dosanya yang melacur itu Allah ampunkan. Dan Allah masukkan dia ke surga selama-lamanya. Bisa Anda bayangkan nggak bagaimana sempurnanya terima kasih Allah itu? Begitulah kalau Allah berterima kasih. Maka Allah katakan, la in syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidannakum, aku pun punya sifat syukur yang maha sempurna, maka sungguh pasti aku akan tambah. Jadi alasan kedua, kenapa Allah dinamakan Allah? Karena Allah memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, di mana semua sifat itu adalah kebutuhan manusia dunia akhirat. Semua apa yang Anda butuhkan di dunia ini itu ada dalam nama dan sifat Allah. Coba nanti mau tidur renungkan apapun yang Anda inginkan dalam kehidupan dunia akhirat, maka Anda pasti temukan jawabannya di dalam nama dan sifat Allah. Anda ingin menjadi penguasa, maka siapa yang berkuasa? Siapa Al-Malik? Allah. Anda ingin jadi orang kaya, maka Allah adalah Al-Ghani. Anda sakit, Anda ingin apa? Maka Allah adalah Asy-Syafi. Anda ingin dicintai, disayangi, maka Allah adalah Ar-Rahim. Semua kebutuhan dunia akhirat kita, maka itu pasti ada di dalam nama dan sifat Allah. Maka kemarin saya katakan, dalam pelajaran nama dan sifat Allah ini, kita akan selalu kaitkan dengan dua hal. Apa ibadah yang berkaitan dengan nama tersebut, dan yang kedua bagaimana cara berdoa dengan memakai nama tersebut. Karena semua permintaan manusia itu ada di dalam nama dan sifat Allah. Ya. Nah, jadi maka dari itu ya kalau bisa dicatat minimal garis-garis besarnya, nanti maknanya dia berapa kali ada dalam Al-Quran, apa makna nama itu, lalu apa ibadah-ibadah yang berkaitan dengan dia, dan bagaimana cara berdoa dengan memakai nama itu. Itu selalu akan kita kaitkan dengan nama-nama berikutnya nanti. Nanti pelajaran berikutnya, apa ibadah-ibadah yang berkaitan dengan Allah. Lalu setelah itu bagaimana berdoa dengan memakai nama Allah. Ya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Insyaallah kita lanjut pada kesempatan yang akan datang. Silakan bertanya. Jadi poinnya tadi, Allah dinamakan Allah. Allah itu artinya al-ma'luh, al-ma'bud, yang berhak disembah secara benar. Allah itu terulang di dalam Al-Quran berapa kali? 1750 kali. Nama Allah paling banyak terulang dalam Al-Quran, maka dia dinamakan Ismul A'zam. Lalu kenapa? Apa alasannya sehingga Allah dinamakan Allah? Sehingga dialah satu-satunya yang berhak disembah. Alasan yang pertama, karena dia pencipta. Alasan yang kedua, karena dia memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, di mana seluruh kebutuhan manusia hanya terkandung di dalam nama dan sifat Allah. Ya, ada pertanyaan?
membatasi nama dan sifat Allah itu 99 apa? Apakah kita boleh membatasi nama Allah hanya di 99 atau sebenarnya nama Allah itu lebih dari itu? Ya. Tidak ada yang berhak untuk menentukan nama dan sifat Allah selain Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang berhak. Seperti umpamanya selama ini kita tahu nama atau sifat Allah ada sifat 20 yang melebar menjadi 50. Gimana mungkin Allah hanya memiliki sifat seperti itu, kita aja lebih dari itu sifatnya. Iya kan? Nah, jadi nama dan sifat Allah itu pertama keyakinan kita terhadap nama dan sifat Allah adalah tidak boleh menentukan nama dan sifat Allah kecuali berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Karena tidak ada yang bisa memberikan nama dan sifat bagi Allah selain Allah dan Rasulnya. Bagaimana ada yang bisa memberikan sifat kepada Allah dan Rasulnya sementara Allah adalah ghaib? Ya. Lalu berapakah nama dan sifat Allah? Hakikatnya nama dan sifat Allah berapa jumlahnya itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tidak ada yang tahu. Hanya saja ada nama dan sifat Allah yang Allah dan Rasulnya beritahu kepada manusia. Kenapa diberitahu kepada manusia? Karena semua kebutuhan manusia ada di dalam nama dan sifat tersebut. Yang kita tahu nama dan sifat Allah adalah 99. Apakah nama dan sifat Allah hanya 99? Tidak. Cuman yang kita dikasih tahu hanya 99. Adapun nama dan sifat Allah itu hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya. Ya. Nah, maka dari itu kenapa hanya 99 yang dikasih tahu kepada manusia? Karena seluruh kebutuhan manusia ada di nama Allah yang 99 itu. Lalu ada nama Allah yang manusia dikasih tahu, yang manusia tidak dikasih tahu, malaikat dikasih tahu. Kenapa? Karena nama tersebut adalah kebutuhan malaikat. Kebutuhan malaikat. Nah, maka dari itu ada doa. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan namamu yang hanya engkau tahu berapa itu namamu. Kan ada begitu? Nah, antara lain apa yang dikatakan Rasul. Kata Nabi SAW, ketika nanti di hari kiamat manusia mendatangi para nabi ulul azmi, supaya mereka mau mendatangi Allah untuk meminta kepada Allah supaya manusia diproses. Tapi tidak satu pun Nabi ulul azmi yang berani. Yang berhak untuk melakukan syafaatul kubra itu adalah aku, kata Nabi. Lalu kata Nabi, aku pun pergi menuju bawah aras Allah, aku pun bersujud. Di dalam sujudku aku memuji Allah dengan pujian yang baru saat itu nanti Allah ajari aku. Ya, berarti ada nama Allah yang sekarang belum dikasih tahu pada manusia, Rasul pun tidak tahu. Nanti Allah akan kasih tahu Nabi di saat Nabi akan mengadakan syafaatul kubra. Maka Nabi katakan, nanti aku akan sujud di bawah aras, memohon kepada Allah agar supaya diadakan proses manusia. Nanti aku sujud, aku memuji Allah dengan pujian yang baru nanti Allah ajarkan saya. Nah, maka dari itu nama dan sifat Allah tidak ada yang tahu selain daripada Allah. Hanya saja ada nama dan sifat Allah yang diketahui malaikat, tidak diketahui manusia. Karena itu adalah kebutuhan mereka. Dan kita manusia Allah sampaikan, Rasulnya sampaikan kepada kita bahwa nama dan sifat Allah itu adalah 99. Kenapa dikasih tahu yang 99 ini? Karena semua kebutuhan manusia ada di nama Allah yang 99 itu. Maka semua doa manusia itu tidak keluar dari yang 99 itu. Maka semua ibadah yang dipersembahkan pada Allah itu adalah berkaitan dengan nama yang 99 itu. Allah. Ada lagi?
Udah. Kita tutup dengan kafar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Pamit ya. Langsung.